Halo teman-teman, kita berjumpa di pembahasan latihan soal untuk materi PJOK. Nah, di PJOK ini hanya ada satu pembahasan latihan soal yang mencakup semua materi inti saja. Di pertama kita akan bahas yoga. Jadi, pertimbangannya adalah saya mengambil hal-hal yang pernah teman-teman dapatkan seperti yoga, seperti itu, kemudian olahraga yang lumrah dilaksanakan setiap hari. Kalau yoga ini yang pernah ya. Di satu, manfaat fisik praktik yoga itu apa sih teman-teman? Nah, fungsi dari yoga itu dia adalah untuk melatih fisik dalam hal stabilitas, bukan kecepatan, kemudian kekuatan otot dan penurunan kadar kolesterol dan konsumsi gula darah kayak gitu. Ingat ya, bukan kayak gitu. Jadi apa yang paling make sense adalah ini, bukan kekuatan tenus, bukan kecepatan, enggak, bukan penurunan, dan bukan. Jadi jawaban paling make sense adalah A. Teman-teman bisa lihat sembari melihat pembahasan berikut ini. Jadi di situ dijelaskan yang mana adalah bukan. Jadi inilah poinnya. Jadi ini semua kita coret. Begitu teman-teman. Baik, dihindarkan dulu. Kita lanjut ke soal nomor 17, manfaat fisik dalam praktik yoga. Nah, apa sih manfaat fisik dalam praktik yoga? Nah, kekuatan otot tenus tadi enggak ya. Kesehatan sirkulasi, yoga pernafasan itu bisa jadi, tapi kita cek dulu. Kemudian menurunkan tingkat stres. Nah, ini make sense sih, tapi kita centang nggak apa-apa. Metabolisme seimbang ini lebih ke arah olahraga berat ya, yang kardio, perlindungan dari cedera. Enggak, ini fungsi dari stretching atau pemanasan. Nah, ada dua nih, peningkatan sirkulasi dan stres. Nah, mungkin kita bisa lihat dari sini, fleksibilitas. Fleksibilitas itu berhubungan dengan keluasan gitu. Nah, keluasan berarti harapannya yoga itu latihan pernafasan untuk menghilangi stres. Jadi, sirkulasi kita kembalikan ke arah olahraga kardio. Jadi, fokus yoga itu apa? Pernafasan. Pernafasan artinya ke arah apa? Ke arah pengurangan stres. Ya, jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Silakan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan soal nomor 17. Lanjut ke senam. Nah, kemarin terakhir kita materi senam ya. Di semester kemarin bersama trainer senam. Nah, pengertian senam apa sih teman-teman? Nah, teman-teman, senam itu adalah latihan fisik yang pakai musik yang ada gerakannya, nggak boleh ngasal kayak gitu. Berarti terencana dong, ya kan? Sembarangan nggak boleh sembarangan. Nah, secara sistematis, yang dilakukan oleh atlet enggak, senam bisa semuanya. Karena kemarin teman-teman bisa senam kan, tidak memiliki tujuannya untuk sehat. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Teman-teman silahkan dapatkan sembari melihat pembahasan untuk soal pertama. Kemudian di soal ke-8, senam ritmik atau irama. Nah, kemarin kita main itu ya, senam musik kayak gitu. Yang pakai musik atau ritmik atau ada ritmenya. Tadi langsungnya, berarti pakai musik dengan irama musik, yes, tanpa menggunakan alat bantu. Nah, oke. Musik itu alat bantu nggak sih? Iya, alat bantu. Berarti menggunakan alat bantu. Hanya di matras? Enggak, bebas di lapangan, di ruangan boleh. Dalam air? Enggak, kecuali itu senam air ya. Jadi jawaban paling make sense itu adalah B. Dengan irama musik atau temponya ada, ritmenya ada, pakai musik. Silakan didapatkan sembari melihat pembahasan soal nomor 8. Kita masuk di poin basket. Nah, siapa teman-teman di sini yang suka main basket? Nah, pada olahraga basket, tugas utama seorang playmaker apa sih? Nah, sebenarnya saya nggak terlalu jago sih tentang istilah basket. Kalau mainnya mungkin bisa. Playmaker atau mungkin pembuat permainan atau mungkin pengontrol permainan. Jadi, dia mengatur jalannya permainan. Secara harfiah seperti itu ya jawabannya. Jadi mencetak poin itu tugas semuanya. Serangan bertahan itu tugas defender. Oke. Menjaga pemain lawan agar kesulitan. Bukan. Ini bagian dari defender juga atau pertahanan. Mengatur bola dan strategi. Yes, tadi kita sebut di awal pivot untuk menyelamatkan bola.
Ya, ini mungkin bagian dari defender, mungkin bisa wings, bisa. Jadi jawaban paling make sense adalah D, mengatur bola dan strategi permainan. Silakan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan soalnya. Kemudian kita lanjut di soal ke-12 bagian 2, teknik benar untuk melempar bola dalam bola basket di posisi dada. Nah, dada ini bahasa nama lainnya apa sih? Chest kan ya, berarti chest pass gitu aja teman-teman. Overhead berarti di atas kepala bounce dipantulkan. Jadi jawabannya adalah A, tanpa babi bu, dan silahkan untuk dipahami dan diterapkan pembahasan soalnya. Kemudian terakhir teman-teman kita setelahnya kita lanjut di materi lari. Nah, ada yang suka lari di sini? Jadi saya menangkap semua yang disukai teman-teman ya. Berdasarkan teori, lari jarak pendek dapat dibedakan dari cara berjalan dengan cara apa sih? Nah, ingat ya, lari jarak pendek, sprint. Jadi secepat-cepatnya kaki itu diangkat. Jadi seakan-akan dia melayang teman-teman. Nah, beda halnya dengan lari jarak jauh, kakinya napak dan rileks. Jadi enggak ya, karena ini lambat, ini cepat. Ini menggunakan satu kaki untuk melangkah, ini lompatan teman-teman. Enggak, menggunakan tangan untuk menopang tubuh. Ini handstand sih. Kemudian menggunakan kedua kaki sama sekali. Nah, ini kan apa? Terbang kah? Jadi jawaban paling make sense adalah B, hanya kedua kaki saat melayang ada di udara. Jadi secepat mungkin menggerakkan kaki, begitu maksudnya. Kita lanjut, silakan teman-teman endapkan untuk pembahasan soalnya. Kemudian soal nomor 15, apa yang menjadi ciri utama lari jarak pendek dan jarak menengah? Nah, kalau teman-teman kayak gitu harus lihat ini dulu nih. Ada yang pernah praktek seperti ini mungkin di SMP atau di SD? Start. Nah, apa sih yang bedanya? Jadi menggunakan start jongkok. Jadi itu adalah bagian dari jongkok ya, walaupun dia tidak jongkok-jongkok banget ya. Jadi di sini ada tangan bersedia siap ya kayak gitu. Nah, jawabannya adalah A teman-teman. Kalau jarak yang ditempuh enggak. Biasanya ini bedanya dari startnya tuh ada start jongkok, berdiri dan melayang. Penggunaan tangan enggak juga ya. Penggunaan tangan itu di banyak cabang olahraga itu bisa masuk, ini enggak. Penggunaan start block. Tadi kita tidak melihat start block, tumpuan kaki enggak juga. Soalnya tadi ada tangannya juga. Jadi jawaban paling make sense adalah A. Ya. Oke, teman-teman silahkan endapkan dulu sembari melihat pembahasan soal. Lanjut, untuk teman-teman yang suka sepak bola, nah, apa sih manfaat yang diperoleh dari bermain sepak bola? Yang pasti senang ya, fun gitu. Nah, itu secara praktikal ya, tapi secara teoretisnya apa sih secara teoretis? Main sepak bola bikin cemas dan depresi? Enggak, ini bukan olahraga yang bikin cemas ya. Mengurangi konsentrasi? Enggak, main bola tuh harus konsen. Kalau dioper bola nggak ngelihat, bisa amsyong kan. Kemudian meningkatkan massa otot dan kekuatan lompatan? Make sense. Mengurangi fleksibilitas dan koordinasi? Enggak dong. Dribbling, passing, shooting, daya tahan? Enggak, olahraga makin sehat. Jadi jawaban paling make sense adalah C. Meningkatkan massa otot dan kekuatan lompatan. Silahkan teman-teman endapkan dulu sembari melihat soal. Pembahasan soal. Kemudian di soal nomor 5 dan soal terakhir untuk pembahasan PJOK kita kali ini, apa yang dimaksud dengan teknik dribbling? Nah, dribbling itu menggiring bola ya. Gitu. Ada yang suka nonton Kapten Tsubasa? Nggak ada ya, udah nggak nonton sekarang. Menendang itu shooting, menggiring melewati lawan, iya dribbling. Meneriak sama umpan itu bagian dari passing dan sebagainya, enggak. Menghentikan bola itu sama aja nih, sama kayak C. Menyundul bola itu bagian dari shooting tapi pakai kepala. Jadi yang paling make sense adalah B. Gambar orang dribbling gimana sih Pak? Ya, kayak gini teman-teman. Silahkan teman-teman endapkan pembahasan soal terakhir ini. Dan semoga pembahasan yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Tetap semangat dan selamat menempuh ujian sekolah.